Selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis dimanapun Anda berada. Selamat datang di Natural Health Talk kali ini, malam ini. Oke, senang sekali saya Dian memandu Anda pada malam hari ini ya, Bro and Sis sekalian, untuk sama-sama kita dengarkan hal-hal apa sih yang membuat kita sehat ke depan. Ya, dan topik kali ini sangat menarik. Medicine or healthy food and healthy mind. Which one? Gitu. Sebagian besar orang itu pada saat mengalami tantangan kesehatan, yang dipilih adalah reaksi pertamanya adalah medicine. Sementara ada juga yang lainnya ya, yang memilih pendekatannya itu adalah dengan healthy mind dan healthy food. Tuh, sebetulnya bisa nggak sih? Bener nggak sih? Kalau kita itu dengan healthy mind dan healthy food itu bisa membuat sehat gitu ya. Oke, Bro and Sis, Bapak Ibu sekalian, kita ingin sekali ya dapat hal yang banyak sekali malam hari ini. Untuk itu, maka yang kameranya belum dibuka, mohon dibuka, yang namanya belum di-rename, mohon di-rename. Kenapa? Supaya kita dapat energinya, kita dapat bisa berkoneksi satu sama lain. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, beruntung sekali. Malam hari ini kita mendapatkan pembicara seorang pakar ya. Saya sangat sangat terinspirasi dari beliau. Seorang ibu perempuan ya yang sehat selalu gitu. Jadi saya aduh rahasianya apa ya? Sehat selalu. Beliau ini pengalaman nutrisi, farmasi lebih dari 25 tahun. Yang hebatnya nih menurut saya ya, dari semua ilmu yang didapatkan dari pakar-pakar dari manapun juga itu dipraktekkan gitu dan dengan dipraktekannya itu maka membuat beliau ini selalu sehat. Saya pengen tahu juga rahasianya. Mari kita bisa dengarkan sama-sama. Kita simak ya apa yang akan dipaparkan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi buka hati, buka pikiran. Mari kita dengarkan yang baik-baik ya. Saya mengundang Ibu Sylvia Gunawan, ya boleh tepuk tangan ya untuk Bro and Sis, Bapak Ibu. Selamat malam. Malam Dian. Selamat malam, malam semuanya. Brother sister di sini selamat malam. Tadi apa yang dipaparkan Dian, saya juga belajar sebetulnya. Malam ini saya ingin berbagi dari apa yang sudah saya terapkan sebetulnya lebih dari 8 tahun. Tapi saya sendiri secara pribadi mengalami kesehatan yang luar biasa di 6 tahun belakangan ini ya, hidup sangat sehat, kalau boleh dibilang hidup sehat tanpa obat, karena saya belajar dalam praktekan. Dan juga begitu diterapkan juga kepada keluarga-keluarga sekitar saya, teman-teman, saudara-saudara gitu ya, untuk bisa mempraktekkan juga sama-sama. Jadi ini saya akan berbagi, semoga bermanfaat ya. Oke, yang pertama adalah bagaimana kita mempunyai, karena topiknya ini tentang kesehatan ya, bagaimana kita mempunyai perlindungan terbaik ya. Perlindungan yang terbaik adalah sebetulnya daya tahan tubuh atau imun sistem. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya brother sister sekarang perhatikan gitu ya, banyak sekali kan pembicaraan mengenai pandemi COVID, dan sebetulnya virus yang beredar di udara ini tuh banyak banget. Baik virus, kuman, bakteri, itu banyak banget. Jadi sebetulnya kita harus punya daya tahan tubuh dan imun sistem yang bagus, ya, daya tahan tubuh yang kuat. Nah, ini ada seorang pakar yang saya belajar banget dari yang namanya Dr. Bernardo. Beliau adalah penemu kanker, ya. Jadi dia ini sangat ahli. Saya akan share videonya. Coba nanti disimak ya, brother sister. Sebentar. Yeah. Okay. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer, primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body.
the body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic and the oxygen drops by 35%, this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience, is due to a lot of anger. Breast cancer, as I've said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. The cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body is in acidosis. You have to build up your immune system to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, your pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months. And believe it or not, in most cases, the patient is in remission. Nah, jadi sebetulnya intinya, kuncinya, Dr. Bernardo katakan ya, bahwa kuncinya adalah ini, brother sister, adalah bagaimana supaya tubuh kita itu tidak asam. Jadi sebetulnya yang ini yang di tengah ya, saya bahas ini dulu. Jaga tingkat oksigen di dalam tubuh, supaya tingkat oksigennya itu tidak drop. Kalau drop yang tadi sampai ke 35%, itu artinya mengalami yang namanya hipoksia. Kalau hipoksia itu kanker itu akan timbul gitu ya, sel kanker, sehingga banyak penyakit-penyakit degeneratif saat ini gitu. Dan dikatakan bahwa contohnya kanker payudara itu akibat dampaknya dari emosi yang ada dari dalam tubuh seseorang yang membuat tubuhnya menjadi asam. Jadi kalau tubuh kita asam, pH-nya itu di bawah 7, artinya adalah tubuh kita itu sakit. Jadi kalau asam, tubuh kita itu sakit. Tapi luar biasanya Tuhan menciptakan kita sangat sempurna. Sebetulnya kita diberi kemampuan untuk bisa melakukan yang namanya self-healing, menyembuhkan diri sendiri. Ya. Nah, 3 hal ini sebenarnya kunci daripada hidup sehat. Yang di sebelah kiri adalah tadi yang saya katakan sebagai asam basa. Kalau pH tubuh kita itu di antara 7,35 sampai 7,45, itu yang dikatakan pH-nya bagus atau alkalin ya. Ini adalah pH orang sehat. Jadi kalau kita mau sehat, kuncinya jaga supaya tubuh kita tuh alkalin. Makan makanan yang lebih banyak ke basah. Contoh, sayuran, buah-buahan seperti itu ya, itu basah kategorinya. Jadi pertama itu. Yang kedua, membuat oksigen kita di dalam tubuh itu bagus gitu ya, banyak oksigen di dalam tubuh, ibaratnya seperti itu. Caranya gimana? Dengan olahraga. Nah, yang berikutnya yang sangat penting peranannya adalah menjaga pikiran. Nah, tadi seperti dikatakan MC kita yang luar biasa, Mbak Dian ya, ada orang-orang yang memilih untuk, jadi kalau bangun tidur, pegel-pegel sedikit gitu ya, nggak enak badannya, langsung pikirannya, aduh, minum obat. Ya. Tapi ada sekelompok orang yang begitu bangun tidur nggak enak sedikit gitu ya, mungkin ada yang rasanya tenggorokannya kering gitu ya, langsung pemikirannya saya harus olahraga, saya harus makan healthy food nih, hari ini harus lebih banyak makan healthy food gitu. Nah jadi ini yang mana yang benar? Yuk kita simak. Kalau dari tadi pemaparan Dr. Bernardo udah jelas ya, 3 hal ini sebenarnya kuncinya. Ya. Nah ada 10 penyakit kronis utama sebetulnya yang terjadi di dunia ini ya sebetulnya. Di mana yang setidaknya 1 orang memiliki kondisi kronis itu 80%. Nah, kalau 2 memiliki 2 kondisi itu kira 68%. Ya, ini adalah sumber yang saya ambil dari National Council of Aging USA. 58% akibat hipertensi, 47% kolesterol tinggi. Lihat ya angkanya ini luar biasa ya. Dan yang sebetulnya sekarang ini bukan hanya ini, yang kita harus perhatikan sebetulnya adalah tantangan kesehatan baru secara global. Ini adalah yang dinamakan, brother sister, yang namanya sindrom X, sindrom metabolik. Kalau kita sindrom metabolik, itu ada obesitas, resistensi insulin, kolesterol, HDL rendah, trigliserid tinggi, dan hipertensi banyak banget. Dan plus lagi sekarang sering ya, mungkin brother sister sering dengar yang namanya autoimun. Nah itu adalah dalam satu hal yang namanya sindrom metabolik.
Resiko sindrom metabolik ini dampaknya ya, jadi stroke, jantung, kanker, inflamasi, banyak ya, hati berlemak, radang sendi, gagal ginjal, Alzheimer, dan autoimun sebetulnya. Nah, ada satu hal, ini yang menjadi makanan pokok yang seharusnya kita makan, makanan pokok ya, adalah primitive food. Mungkin brother sister sering dengar ya, kalau dulu zaman-zaman perang gitu, zaman itu masih nenek moyang kita lah gitu ya. Primitive food itu adalah seperti ini, contoh-contohnya ya. Semua jenis padi-padian, biji-bijian gitu ya. Ini adalah primitive food sebenarnya untuk sel tubuh kita gitu ya. Kita tapi sekarang jarang kan ya, udah banyak yang terkontaminasi lah segala macam. Tapi sebenarnya kita punya satu solusi ya, yaitu kita butuh satu makanan ya yang digunakan untuk energi untuk sel. Kenapa sel? Karena tubuh kita ini, brother sister, terdiri dari triliunan sel. Sel ini adalah faktor utama. Kalau selnya sehat, maka tubuh kita sehat. Itu kuncinya ya. Nah, sel ini kan membutuhkan energi, yang di mana satuan energinya itu adalah ATP ya, bioenergy production. Untuk apa sih dibutuhkan energi? Untuk metabolism regulation. Jadi pembuangan racun sel, perbaikan sel, perlindungan sel, peremajaan sel, itu semuanya membutuhkan energi. Nah, ada satu makanan yang ini luar biasa yang namanya alpha meta. Saya udah minum ini 8 tahun lebih ya, hampir 9 tahun. Dikatakan di sini adalah spark of life atau businya kehidupan. Ibaratnya gini brother sister, kalau seandainya motor ya atau mobil ya, kayak busi yang masih kayak busi. Zaman dulu lah ya gitu ya. Businya misalnya rusak gitu ya, mogok motornya. Nah, sebenarnya kalau kita nggak ada alpha meta, kita suka mogok-mogok gitu ya, karena selnya itu banyak yang kelaparan gitu ya, kelaparan. Nah, luar biasanya kalau kita lapar ya, kalau sel lapar, mungkin di sini nggak digambarkan ya, kalau sel lapar itu kita nggak berasa. Tapi kalau perut kita lapar atau misalnya kita ngerasakan gitu ya, ada bunyi kruyuk-kruyuk gitu ya di sini ya, itu rasanya, nah itu tuh sel kita lagi kelaparan. Perut kita yang lagi kelaparan, tapi sel kita kelaparan kita nggak tahu. Nah, ini adalah sebenarnya businya sel, ya, businya kehidupan, ya. Nah, teknologinya sudah dipatenkan, distabilize, gitu, mencegah bahan baku teroksidasi dan kerusakan nutrisi, juga menjaga kesegaran bahan baku. Lalu dihidrolisa secara mekanis, udah pracerna, jadi siap diserap oleh pabriknya sel, ya nanti di belakang di slide berikutnya. Terus dia menyediakan alpha PSP dalam molekul yang kecil sehingga diserap oleh tubuh dalam seketika. Jadi kandungan alpha meta ini di dalamnya yang ada namanya alpha PSP, polysaccharide peptide. Jadi ini adalah makanannya mitokondria, ya. Sertifikasinya organik dari seluruh mata rantai, bukan hanya dari pengangkutan atau penyimpanan produk saja, tapi rantainya itu mulai dari pembibitan sudah certified organik dari USDA dan dari Europe. Kemudian panennya, proses produksinya, di sini brother sister lihat ya, ada cacing, ya ini teman-teman saya, bebek ya, kotoran-kotoran yang alami, jadi sangat organik ya, tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, tanpa herbisida, dan pengendalian hama yang alami ya. Nah, ini salah satu slide yang penting banget brother sister perhatikan. Bahwa penyerapan alpha meta itu hanya dalam 30 detik. Ya sayang ya, saya nggak bisa demoin ya. Kalau di demoin nih, before minum alpha meta sama sesudah minum alpha meta, itu signifikan banget dalam 30 detik. Ini makanannya sel kita mitokondria. Jadi waktu kita makan, brother sister lihat yang hijau ini adalah makan-makanan umum. Mungkin makan nasi, yang molekulnya itu besar. Makanan umum lah, gitu, yang kita makan sehari-hari, makanan perut kita, gitu ya. Kita kalau lapar iseng makan, cemil-cemil, nah itu semuanya ini adalah regular polysaccharide peptide. Untuk membutuhkan, untuk diserap oleh sel tubuh kita, butuh 35 ATP. Untuk menghasilkan 36 ATP. Jadi gini brother sister, seharian kita beraktivitas, itu kita butuh 36 ATP minimal, ya 36 ATP, satuan energi. Nah kalau kita misalnya udah punya 36, terus kita mau nyerap makanan aja butuh 35, ya berarti kita cuma gain 1 ya.
Nah, luar biasanya kalau kita minum alfa meta, itu dia alfa glukan. Sehingga tidak dibutuhkan energi untuk menyerap dan menghasilkan 36 ATP. Artinya, kita jadi gain langsung energi untuk satu harian. Jadi minum alfa meta itu untuk satu harian itu energi kita untuk beraktivitas ya. Dalam 30 detik langsung diserap oleh mitokondria atau PLN-nya sel, gardunya. Jadi kalau misalnya gardunya mati, nggak kekurangan kelaparan ya mati gitu ya. Jadinya selnya juga jadi rusak gitu. Itu dampaknya ke sel tubuh kita. Bagaimana pengaplikasiannya kalau untuk anak-anak, terutama yang masih minum susu formula ya, anak balita atau batita di bawah 3 tahun, masih baby, kadang-kadang untuk memperkenalkan satu rasa, bukan hanya di alfa meta, apapun ya, kalau kita mau memperkenalkan mereka makanan, mereka lagi belajar MPASI gitu ya, MPASI gitu ya, istilahnya mulai menyapih lah gitu ya, kan kadang-kadang sulit diperkenalkan. Kita bisa campur dengan susu formulanya sedikit alfa meta, gitu ya. Lalu di supnya dia, buburnya. Untuk kita dewasa perawatan kecantikan, kadang-kadang kalau saya ada ampasnya alfa meta pakai gitu ya untuk luluran gitu ya. Ya tapi yang lebih penting adalah kita konsumsi masuk ke dalam tubuh. Bahkan untuk luka diabetes sangat membantu, alfa meta itu bisa ditaburkan, kemudian tutup dengan ion negatif. Ya, saya pernah mengalami luka bakar, nah ini saya taburin alfa meta. Minumnya kapan? 3 kali sehari, perutnya kosong. Ya, pagi, siang, malam sebelum tidur gitu ya. Nah, ini luar biasa ya, satu hal yang sangat bagus sekali slide ini. Ini ada yang dinamakan leaky gut syndrome. Jadi brother sister seharusnya kita pencernaan kita itu intestinal mucosa sel-sel usus kita tuh harusnya seperti ini, rapat gitu ya. Jadi fili-fili ususnya itu berdempet gini rapat. Nah, tapi seringkali terjadi kalau orang sakit sumbernya tuh justru dari pencernaan. Kalau pencernaannya bocor seperti ini ya, leaky dan inflamasi ya, terjadi peradangan dan leaky. Yang ada masuklah kuman, bakteri, bahkan virus bisa masuk sini. Jadi sehingga imun sistem kita jadi terganggu gitu. Mengakibatkan apa? Ada autoimmunity, malabsorption, jadi nggak bisa menyerap dengan baik, jadi metabolismenya otomatis terganggu, yang ada jadi asam tubuhnya jadi sakit ya. Nah, alfa PSP itu menghasilkan aktivitas proenzim untuk memperbaiki pencernaan. Jadi kalau misalnya kita mau sakit ini itu kadang-kadang sumbernya itu dari pencernaan. Jadi di tes ini itu paru-paru, jantung, ternyata sumbernya dari pencernaan ya. Menghasilkan sumber energi baik melalui polisakarida dan peptida yang menghasilkan glutamin konsentrasi tinggi, brother sister. Glutamin ini adalah untuk memperbaiki fili-fili usus ini, sehingga nanti jadinya nggak leaky, jadi nggak bocor ya. Ada satu hal lagi adalah fito, perlindungan tubuh ya, say no to virus. Ini perlindungan yang luar biasa ya. Ini source of life juga ya, satu kategori yang namanya fitonutrien ada di dalam Phytomax ya. Dia adalah senyawa metabolik primer dari tanaman, warna alami dari tanaman, senyawa nutraceutical bioaktif. Jadi dia mengurangi penyakit gitu ya. Kalau kita gini kan brother sister, sebenarnya kan salah satu kunci sehat juga kita makan yang tadi yang basah. Nah, makanan yang jenisnya basah, kategorinya basah atau alkalin itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi kadang-kadang kita kan untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, kita harusnya semua warna ini. Kan gak gampang gitu ya, buat saya juga PR. Makanya saya kesenang banget ada ini. Tinggal ditetesin ya, 10 tetes ke dalam gelas kita, air mineral kita minum. Udah, kita sebenarnya udah mencakup ini semua, kita dapat semua ya. Ini manfaatnya bagus banget ya, bahkan aktivitas antimikroba, aktivitas antitumor, stimulasi enzim metabolik, jadi bahkan menurunkan kadar kolesterol, efek kolesterol, bertindak sebagai aktivitas hormon ya. Jadi ini pun Phytomax advanced bioteknologi, dia menggunakan teknologi fermentasi ya dari bakteri yang menguntungkan, juga bebas proses kimia dan senyawanya pracerna, jadi mudah langsung disiap dipakai. Jadi mudah digunakan. Nah, jadi gampang banget sekarang ada Phytomax ini mempermudah hidup kita ya. Jadi kita lebih gampang, nggak perlu. Kadang-kadang kan beli buah, saya kalau belanja buah itu banyak banget ya. Kalau udah
mau bayar gitu ya kan banyak banget ya. Ini sebenarnya simpel banget loh. Ujung-ujungnya dapat semua warna lagi. Jadi variasinya juga bagus dan balance ya, karena ada 5 main color dalam grup dan enak gitu loh, nggak ada rasa, nggak ada bau. So to be strong lifestyle, kita hanya sebetulnya 2 hal ini untuk dari sisi makanan ya. Kita butuh ini makanan yang sebenarnya basic need ya, bukan sesuatu yang ini bukan obat ini makanan, juga bukan suplemen ya, brother sister, jangan salah ya. Ini bukan tambahan vitamin, bukan. Ini bukan vitamin, bukan mineral. Ini adalah makanannya sel. Ya, kalau yang Vitomax betul itu suplemen, tapi kalau Alpha Meta itu makanannya sel. Ya, kalau kita mau sehat selnya makan Alpha Meta, itu kuncinya. Karena dia body system build up, jadi membuild up sistem tubuh kita, sistem metabolisme tadi ya. Inner body protection datang dari Vitomax ya. Jadi to be strong life ya, ini untuk makanannya. Jadi sama dengan seperti Alpha Meta, jadi masa kehamilan justru bagus banget ya. Saya punya teman ya, yang anaknya tuh dari hamil, orang tuanya, ibunya waktu hamil udah minum Alpha Meta gitu ya. Itu setelah anaknya lahir dan sampai umur 7 tahun ya saat ini ya, itu baru 1 kali loh sakit. Saya sampai amazing, padahal kan anak-anak sedikit-sedikit batuk, pilek, ini enggak, bagus banget. So amazing ya. Orang tua, apalagi orang sakit, sangat rekomen. Saya sangat rekomen. Kemudian, brother sister, saya lanjut lagi ke ini teknologi juga, abad 21. Kalau brother sister tahu, gambaran yang ada di sini, ini adalah gambaran Desa Bama. Ya. Desa Bama ada di Cina Barat Daya, mungkin tinggal dicari ya, Bama Village. Ini adalah kiblatnya para ilmuwan untuk melihat gimana ya, untuk kita supaya bisa sehat ya. Kenapa orang-orang di sana tinggalnya umurnya 100 tahun lebih? Karena ternyata ada 5 unsur, dan salah satu unsur yang bagus adalah udaranya. Mereka itu bebas polusi udara, tidak ada radiasi, elektromagnet frekuensi. Ya, di sana nggak ada wifi yang udah pasti gitu ya. Jadi ini Alpha Spin adalah buatan Jerman. Jadi ini Jerman teknologi. Kalau kita lihat, kita hidup sekarang ini kan di zaman yang namanya penuh racun. Orang taunya polusi, mungkin cuma ngertinya polusi air, polusi udara, tapi sekarang ini, brother sister, perhatikan yang namanya polusi gelombang. Nah, saya lagi duduk di sini, ini saya ada polusi gelombang ya, udah pasti. Tapi don't worry, saya ada Alpha Spin. Nah, ini adalah satu solusi yang bagus banget ya. Kenapa? Karena kalau brother sister lihat, gelombang itu nggak kelihatan. Ya, wifi gitu ya, nggak kelihatan, tapi berdampak ke kesehatan sel tubuh kita. Mereka tuh menyerang sel tubuh kita. Kalau sel tubuh kita itu drop, frekuensinya drop, sel kanker muncul. Sama seperti tadi, kalau kita kekurangan oksigen dalam tubuh, sel kanker juga hidup gitu ya. Nah sama, kalau frekuensi sel kita drop, sel kanker muncul. Itu sampai ke sana loh dampaknya ya. Jadi ini penting banget untuk kita tahu. Ya, apalagi kalau orang tinggalnya di suter. Apalagi sekarang pemancar-pemancar ya, nanti ada sini beda 300 meter, ada lagi pemancar, itu dampaknya ke kesehatan sangat luar biasa. Nah, wifi ya, tanpa disadari, kita kalau tidur ngecas di sana-sini, itu luar biasa dampaknya. Kemana? Karena ini udah diteliti oleh Dr. Magda ya. Dr. Magda meneliti bahwa 10 menit aja di depan handphone gitu ya, kita pegang handphone 10 menit kita gunakan, itu darah kita gumpal. Seharusnya darah kita seperti ini, banyak rongganya, sehingga oksigen masuk lebih banyak, sehingga darah kita beredar sangat lancar gitu ya. Tapi kalau kayak begini, bagaimana oksigen bisa masuk? Peredaran darah juga tersumbat. Yang ada jadi sekarang anak-anak muda banyak sekali yang kena apa? Kena pasang ring, udah masih muda, udah pasang ring di jantung, seperti itu ya. Dampaknya sampai ke sana loh. Ini berpengaruh sekali gitu. Nah, bagaimana dengan Alpha Spin? Bagaimana cara kerjanya? Alpha Spin ini bekerja berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi dia membentuk putaran energi spinning, berputar. Spinning energi. Ya, kalau kita lihat nih gambarnya seperti tornado ini, kenceng banget ya. Ya, kalau orang yang sensitif ke energi, waktu pegang Alpha Spin begini aja, ini kalau saya udah sensitif banget ya. Ini kerasa banget itu aliran darah kita tuh kayak diputar gitu ya. Ini menarik banget ya ini. Dan kalau kita ini radius 2 meter per cover ya.
Tapi kalau kuantum, brother sister, ini yang luar biasa. Saya pasang di rumah ya, di ujung-ujung ini ada kuantum 4 sudut rumah ya, dan tembus sampai di atas. Ini yang dinamakan kuantum. Memproteksi seluruh anggota rumah kita, dan kalau di dalamnya itu ada microwave lah, segala macam itu, jadi tidak berdampak karena diharmonize. Jadi dia mengharmonisasi frekuensi. Ya, yang tadinya frekuensinya itu kusut ibaratnya gitu ya. Kalau harmonize, efeknya ke dalam tubuh kita apa? Jadi kalem, harmoni, sel kita juga jadi beredar sangat lancar. Peredaran darah kita juga sangat lancar. Dan fungsi lain adalah alpha spin ini manfaatnya ya. Air itu adalah menjadi living water waktu dilewatin alpha spin. Dan ini sudah terbukti ya, karena melewat siapa? Seorang ahli air ya, ini adalah Masaru Emoto. The True Power of Water. Ini bukunya dia. Baca deh kalau brother sister ada kesempatan. Bagus banget ya. Air yang mati itu seperti ini molekulnya. Tapi living water ini seperti ini, hidup. Kadar oksigennya tinggi, membawa energi positif untuk sel tubuh kita. Juga mikromolekul, jadi kalau kita minum itu langsung diserap oleh sel. Jadi nggak jadi beban ginjal. Seringkali ya, berarti situ pernah dengar nggak, ada teman mungkin atau saudara ya, saya sore sering, gue udah minum banyak loh. Gue minum 1 hari bisa sampai 2 botol gede, 2 liter lebih gitu. Tapi kok gue bisa kena cuci darah ya? Nah karena apa? Yang diminum, brother sister, ini adalah yang seperti ini. Kalau dia beli air mahal sekalipun, tapi kalau dideketin sama handphone, seperti apa molekulnya rusak seperti ini. Deket sama komputer rusak juga, deket sama TV rusak juga, deket sama microwave rusak juga. Makanya kenapa penting kalau sekarang jangan melawan alam ya. Sekarang alamnya kan udah alam wifi. Kudu alpha spin ini bagus. Karena tadi air yang tadi, itu kadar oksigennya rendah, tidak membawa energi positif, dan tidak mudah diserap oleh sel. Yang ada beban ginjal ujung-ujungnya ya kalau lama-lama. Hasil uji Masaru Emoto kita cukup lewatin seperti ini, lewat lubang ya. Dia akan membentuk yang namanya heksagonal. Jadi bentuknya itu heksagonal. Nah, ini adalah living water. Nah, ini ya, sampel diambil sebelum air apapun lah, tapi begitu dilewatin alpha spin, berubah setelah dilewatin alpha spin menjadi kristalnya heksagonal. Jadi bagus banget. Oksigennya banyak ya. Jadi kalau saya di rumah kayak gini juga nih, saya cemplungin 1, simple. Jadi semua serumah minumnya air suling alpha spin, air alpha spin yang dimana membawa oksigen lebih banyak gitu ya. Lalu pasang kuantum di rumah atau di kamar ya. Ini bagus banget ya. Kemudian kalau misalnya 1 pergi kemana-mana, kita keluar, saya bawa 1 at least, atau tempel seperti ini ya. Ini cara pemakaiannya ya. Lalu kalau di laptop begini, saya di depan laptop begini, wah apalagi sekarang orang-orang work from home ya, anak-anak bekerja di depan laptop bisa 6 jam. Selain mereka matanya juga rusak ya, sel tubuhnya memang dampaknya nggak 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, brother sister, Bapak Ibu sekalian ya. 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, makanya kalau kita lihat banyak sekarang orang-orang muda itu stroke ringan, tangannya susah diangkat, susah digenggaman, ya di sana sini ada saraf kejepit gitu ya, kayak gitu. Ini saya juga ngalamin dan saya ditolong oleh salah satunya oleh produk ini Alpha Spin dan Alpha Meta. Lalu kalau kita minum seperti ini ya, pemakaian ini saya cepat aja di sini karena nanti bisa ditanya lebih lanjut. Untuk mencuci sayur, buah-buahan, beras itu bagus sekali ya. Lalu untuk kecantikan juga disemprot-semprot. Jadi ini sebenarnya pemakaian yang cepat aja ya. Kalau orang yang stroke biasanya kita terapi direndam kakinya gitu ya, atau yang matanya merah, infeksi, bisa disemprot pakai air Alpha Spin. Ya. Lalu kalau kita punya sakit ya, satu kesakitan gitu ya, tangannya kita bisa untuk terapi. Jadi pada bagian yang sakit. Kalau sakitnya itu nggak tahan, sebetulnya ini bagus banget. Saya pernah luka bakar ya, saya bisa tidur nyenyak, disorot pakai Alpha Spin ini membantu banget loh. Karena jadi mengurangi sekali rasa sakit gitu ya. Kemudian untuk mandi, saya juga taruh di toren di air di atas ya. Ada toren air, saya taruh Alpha Spin 1 ya. Mandinya jadi pakai Alpha Spin ya. Ini bagus banget. Soalnya ada anak ini di Kambodia menderita kanker kulit. Jadi dia pakai ini, air Alpha Spin. Lalu tanaman yang senang binatang, kayak saya ada akuarium, itu juga di dalamnya ada Alpha Spin tuh.
Jadi luar biasa deh ini kita jadi. Tapi brother sister ya, ini penting banget. Alpha-spin ini bukan alat medis ya, juga bukan istilahnya medical tools, bukan obat ya. Alpha-spin adalah wellness tool dan tidak dipergunakan untuk mendiagnosa penyakit gitu ya, atau untuk membuat jadi sembuh dari sakit ABC gitu ya. Tapi amazingnya kenapa banyak orang kebantu karena tubuhnya itu mampu melakukan yang namanya self healing kembali ya. Jadi seperti itu. Jadi dia membantu kita. Jadi kayak dulu zaman dulu kan waktu seperti di Desa Bama itu kan nggak ada gelombang yang nggak ada polusi gelombang ya. Jadi tubuh kita kan ada impuls listriknya, nggak kusut gitu loh. Nah, tapi dengan adanya gelombang yang seperti ini sekarang, wifi di mana-mana, bahkan nanti mau 5G ya lebih luar biasa lagi, kesehatan kita tertantang sekali ya. Itu jadi kusut. Nah, alpha-spin ini mengharmonisasi, kalau dia harmonize yang ada sel tubuh kita, itu jadi bisa bekerja dengan maksimal, enzim-enzim seperti tadi ya, alpha meta, itu dia bisa justru enzim-enzim yang baik, itu bekerja lagi sesuai dengan fungsinya. Ya contoh ya kalau orang diabetes, kenapa orang diabetes kalau minum alpha meta gampang banget sembuhnya gitu? Kenapa? Membantu banget gitu. Karena sel pankreasnya kan rusak, tidak bisa menghasilkan insulin. Nah kalau dia minum alpha meta, dia bisa selnya dibenerin lagi, yang ada bisa menghasilkan insulin. Nah ini bantuannya sangat luar biasa ya. Dan untuk tadi Dr. Bernardo bilang, positif dan healthy mind ya, pikiran yang sehat itu penting banget. Oleh karena itu kita harus ada di komunitas yang positif dan suportif. Nah, kita punya satu komunitas yang namanya Freedom FatNet Global. Ini ada sudah di 80 negara. Jadi ini komunitas yang positif dan kita sangat suportif ya. Nah, saya sebelum mengakhiri sharing saya ingin berbagi sedikit. Waktu itu saya hadir dalam suatu pertemuan, brother sister, ini adalah foto orang-orang sebenarnya banyak gitu ya di belakangnya ya. Nah, ini saya terinspirasi dengan satu gambar ini, yang disampaikan oleh seorang dokter medis ya, dokter medis. Jadi dia adalah ahli quantum healing. Namanya Didier Patrice Yapi, Didier tulisannya ya. Jadi dia berbahasa Prancis. Dia menyampaikan mengenai energetic reality of human body. Jadi tubuh manusia itu brother sister, fisiknya ini 1%. Kalau mau digambarkan gitu ya. 99% ini gelombang energi, jadi membentuk satu bola yang mengitari tubuh kita. Dia menyampaikan begini, nah ini saya luar biasa ya, 90% adalah energi. Jadi dia bilang jaga energi. Waktu itu dia menyampaikan satu kalimat, bahkan kalau kita bisa jaga energi kita, fisiknya itu tolong gitu loh. Sehingga kita bisa sehat tanpa obat, dia ngomong begitu. Saya yang terpelongo gitu ya. Tapi saya gini, oh iya ya, luar biasa dong kalau gitu, bisa, sangat bisa. Benar. Ternyata saya praktekkan. Apa yang diajarkan dia itu saya praktekkan. Saya pakai ini udah 6 tahun ya, pakai alpha-spin, sejak diluncurkan lah. Minum alpha meta 8 tahun, yang itu kembali luar biasa ya, menolong sekali. Dan dari satu quote-nya Hippocrates, dia bilang gini, sebenarnya setiap orang itu punya dokter di dalam dirinya sendiri. Kita harus membantu untuk just have to help it in its work. Jadi supaya bekerja kedokterannya kita, tubuh kita ini supaya bisa healing sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya makanan kita harusnya itu menjadi obat kita. Nah, jadi jawabannya apa? Mindset kita, mindset yang benar, dan makanan yang sehat itu lebih penting, bukan lebih penting ya. Itu the best lah ya, gitu ya. Ya, jadi kesehatan adalah the greatest human blessing. Hippocrates ini adalah bapak ilmu kedokteran modern ya, yang sekarang berkembang menjadi functional medication. Nanti kita akan mungkin suatu saat bersharing lagi dari sisi functional medication ini, yang bukan hanya conventional medication tapi akan juga functional medication. Begitu brother sister. Jadi kita di sini kampanyenya ya happy, healthy, harmony. Jadi sekarang ini kita udah global banget, jadi kita ini satu gerakan yang kita pengen banyak orang menjadi sangat sehat ya. Nah mungkin saya ingin gini, jadi brother sister pengen nggak sih dengerin dari orang-orang yang teman-teman saya yang sudah menggunakan dan sudah mengalami juga sesuatu yang sangat menolong
kesehatannya. Ya, saya ingin mengundang, ya, ini seseorang ibu yang luar biasa. Beliau malah mengalami yang seperti tadi Dokter Bernardo cerita, yang namanya hypoxia, ya, sehingga mengalami yang namanya kanker. Kita sambut dulu deh ya, namanya Ibu Poppy Almatsher. Mbak Poppy, mana dia Mbak Poppy? Halo Mbak Poppy, selamat malam. Halo, selamat malam. Seger banget Mbak Poppy. Terima kasih. Ya, nah Mbak Poppy, mungkin Mbak Poppy di sini bisa berbagi dengan kita semua pengalamannya Mbak Poppy. Kan saya udah tahu ya ceritanya Mbak Poppy kan kanker apa namanya Mbak? Kankernya Mbak? Limfoma. Limfoma, kanker limfoma. Ya, limfoma. Ya, Mbak Poppy bisa ceritain. Getah bening. Ya, getah bening ya yang di leher. Mbak Poppy mungkin bisa cerita gimana pengalamannya saat itu. Silakan Mbak. Jadi kejadiannya sudah cukup lama. Saya sudah mengalami hal itu di tahun 2014. Kira-kira hampir 6 tahun yang lalu. Ya. Tahun 2014 bulan September itu terjadi peradangan di leher saya. Ada satu benjolan yang meradang. Sesudah meradang terjadi pembusukan dari dalam. Dan dengan cepat karena itu merupakan kelenjar, maka pembusukan itu pecah dengan sendirinya, terjadi luka yang menganga besar di leher saya. Kecuali di leher terjadi pembengkakan di bagian ketiak, juga di punggung saya. Jadi waktu keadaan sudah seperti itu, saya ke dokter dan dokter segera melakukan tindakan pemeriksaan, biopsi, radiasi untuk mengetahui spot-spot di mana letak benjolan-benjolan dari kelenjar-kelenjar di tubuh saya. Nah, saya menjalani semua pemeriksaan darah, biopsi, radiasi, dan seluruhnya itu hampir sepanjang hari. Dan dokter sesudah itu memberi keterangan kepada saya bahwa kondisi saya kemungkinan tidak baik, jadinya mungkin stadiumnya juga sudah lanjut, dan saya harus memikirkan untuk mengikuti pengobatan yang lebih lanjut seperti kemoterapi. Tapi sebelum menjalankan kemoterapi, saya diberi ruang waktu untuk berpikir kembali bagaimana saya harus menata mental saya untuk menjalani, karena ini pengobatan yang cukup mahal juga sangat panjang. Gitu. Akhirnya Mbak Poppy di kemo nggak? Nggak sama sekali. Akhirnya apa yang dilakukan, Mbak? Alhamdulillah saya tidak menjalankan kemoterapi. Sama sekali saya tidak menjalankan kemoterapi maupun operasi. Padahal dokter sudah memberi tahu bahwa pembusukan di leher saya itu harus dioperasi. Tetapi masalahnya saya berpikir bahwa pembusukan ini ada di leher. Dan pembusukan yang sudah meluas seperti itu, kalau di leher saya dibuang daging yang busuk, maka akan tidak stabil lagi syaraf-syaraf di leher saya. Kecuali itu juga saya waktu itu saja sudah usia saya sudah sekitar 63 tahun, 62, 63 tahun, sehingga saya juga sudah termasuk
usia yang lanjut ya. Nah, pada saat saya sakit, saya juga sudah tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan benar. Saya tidak punya selera makan sama sekali sehingga stamina saya menurun. Itu membuat saya berpikir ulang untuk melaksanakan kemo karena fisik saya tidak menunjang untuk melaksanakan kemo. Sedangkan kalau orang akan menjalankan kemo itu harus punya stamina, harus punya kekuatan fisik untuk melawan penyakit itu, untuk menjalankan pengobatan yang berat itu. Akhirnya yang Mbak Popi ambil adalah keputusannya seperti apa tuh, Mbak? Saya sangat bersyukur karena waktu itu teman saya Tita Maki dan juga Selvi mengunjungi saya ke rumah menengok dan teman-teman itu mengatakan bahwa ada satu teknologi baru dari Jerman yang teknologi itu dapat membantu memberi saya energi untuk sel saya itu menjadi bertumbuh kuat dengan mengasup alfa meta dan menggunakan alfa spin secara kuantum. Jadi Begitu. pasang kuantum ya. Mungkin ada foto-fotonya, Mbak, yang bisa di-share. Oh ya. Iya. Nah, ya itu seperti yang di tengah itu adalah kondisi luka di leher saya pada saat itu. Jadi itu sudah mencapai pembusukan di leher saya sudah mencapai 55% lah. Jadi pembusukannya itu berjalan dari dalam. Kelihatannya dari luar masih seperti kulit biasa, tapi sebetulnya pembusukan itu sudah meroyak dari dalam. Nah, karena kondisi seperti itu, saya sudah tidak punya kekuatan, tidak punya stamina lagi untuk berjalan, sehingga saya harus menggunakan kursi roda, wheelchair ya, untuk ke rumah sakit, untuk dari satu ruang ke ruang lain, turun dari mobil, di lobi Rumah Sakit Darmais waktu itu juga saya sudah harus dijemput dengan wheelchair. Jadi stamina saya sudah sangat-sangat drop. Iya. Dengan adanya alfa meta dan alfa spin membantu banget ya, Mbak Popi ya. Sangat-sangat membantu. Berapa lama nih setelah ini yang kapan nih, Mbak Popi? Foto yang paling ini proses ya, ini proses yang penyembuhan yang terjadi pada diri saya secara perlahan-lahan tapi pasti. Dan karena saya sudah tidak bisa mengasup makanan, padahal saya merasa bahwa bensinnya tubuh itu adalah makan. Kalau saya tidak makan, berarti saya akan berapa kali sehari? Alfa meta saya asup sekitar 4-5 kali sehari pada hari-hari awal karena sudah tidak bisa makan sama sekali. Tapi dengan selama 3 hari saya mengasup alfa meta, kepulihan dari stamina saya itu berjalan dengan sangat cepat. Jadi saya bisa mengkonsumsi makanan seperti biasa. Walaupun begitu saya sampai saat ini saja saya masih mengasup alfa meta karena itu membuat saya sel tubuh saya menjadi kuat untuk melawan kanker yang ada di dalam tubuh. Karena menurut dokter, cancer is hiding. Dia tidak pernah akan punah di dalam tubuh seseorang, tetapi dia akan ngumpet. Nah, kalau kita drop, dia akan timbul. Kalau kondisi darah kita itu asam,
dia akan timbul. Kalau kondisi darah kita itu hypoxia seperti Ya. Sylvie ceritakan, maka kanker itu akan tumbuh kembali. Jadi sekarang yang saya usahakan adalah menjaga stamina saya dengan Alpha-Spin. Saya gunakan untuk menstimulasi sel tubuh saya. Jadi Alpha-Spin itu punya energi yang dapat menstimulasi sel. Nah, selain itu Alpha-Meta saya asup untuk makanan dari sel yang lemah, karena kanker itu makanannya sel yang mati gitu. Jadi sel saya harus kuat. Mbak Popi, by the way waktu itu kan juga sempat ada benjolan ya Mbak Popi ya di dekat ketiak. Terus Mbak Popi taruh Alpha-Spin-nya di situ terus ya? Iya, betul. Jadi ini Alpha-Spin saya beri tali seperti ini sehingga saya bisa letakkan di mana-mana karena ini kan luka saya ada di leher. Nah, kalau di leher pada saat saya itu sedang di mobil atau di mana saya letakkan Alpha-Spin di sini. Nah, kalau ada rasa tidak enak pada benjolan saya di ketiak, saya bawa ini juga dengan tali saya bawa ke ketiak. Jadi dan ya, gampang ya jadi ya Mbak Popi ya. Iya, boleh betul. nanya enggak ya? Mbak Popi? Boleh, Mbak Dian, ayo. Iya, enggak itu tadi kan kelihatan banget bahwa jahitannya itu acak-acakan gitu ya. Itu alami karena ditempelin Alpha-Spin dan minum Alpha-Meta ya. Jahitannya jadi yang penutupan leher itu tadi. Halo? Itu sama sekali saya tidak alami jahitan. Jadi semua yang terjadi ini inilah kondisi sekarang ini itu jadi secara alami. Saya sama sekali tidak dijahit. Karena saya pikir boleh buat lihat apa juga Mbak ya Popi? saya dijahit ya dengan usaha. Mbak Popi mau dilihat? Boleh lihat nggak? Sekarang kayak gimana Mbak? Mau lihat jahitan. Mau lihat sekarang seperti apa yang di dekat leher? Mbak Popi hilang sinyal kayaknya ya. Kali ya. Ya oke, brother sister, nggak apa-apa. Mbak Popi sebetulnya kalau kita lihat ya di sini udah bagus banget ya, hampir rata. Dan ternyata tidak dijahit. Memang ini luar biasa. Jadi memang sangat menolong ya. Jadi Alpha-Meta itu juga kalau kita berbicara dengan para dokter, itu para dokter senang banget juga Alpha-Spin karena sangat membantu mereka juga gitu. Jadi medis ini sekarang luas ya lingkupnya. Nah, berikut ini juga saya ingin, brother sister, karena belakangan ini kita sering dengar kan, COVID-19 di sana-sini, yuk kita sama-sama yuk bantu para medis, supaya jangan bludak yang ke rumah sakit gitu loh. Kan enak ya. Nah, ini ada satu teman baik saya, sahabat saya, adalah Bapak Haryanto. Ya. Saya suka panggilnya Toing gitu. Dia punya satu pengalaman yang luar biasa menurut saya, yang saya bilang bagikan deh, sharing. Karena dengan sharing kita bisa kadang-kala seringkali malah ya membantu hidup orang lain. Kita panggil ya, Brother Toing, mana Toing? Halo. Pak Haryanto. Halo. Luar biasa nih. Malam. Tanya, coba dong. Iya. Ya, thank you Mbak Sylvie buat waktunya ya malam ini saya diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman ya boleh dibilang pengalaman karena beberapa bulan yang lalu jadi tepatnya ketika bulan Maret akhir itu sebenarnya kan udah dari beberapa bulan sebelumnya kan kita tahu ada COVID segala macam. Nah sampai tanggal 23 Maret bulan lalu itu saya sakit ya awalnya itu hanya sakit pusing ya kemudian kalau naik tangga di rumah gitu kan jadi kayak leng-leng gitu ya jadi kayak kehilangan keseimbangan terus mual ya muntah gitu ya itu beberapa hari setelah mengalami yang susah makan karena memang pada saat itu seminggu saya nggak bisa makan karena semua rasa kayaknya sama gitu. Jadi mau makan apapun, makanan kesukaan saya pun itu semua rasanya sama. Jadi nggak pernah
ada rasanya gitu ya. Terus udah gitu ketika makan pun nggak pernah bisa 2-3 suap gitu. Jadi selalu cuma 1 sendok udah kenyang gitu ya. Jadi nah saya pikir waktu itu adalah mah saya gitu kan, karena dulu sekali gitu ya saya punya mah gitu ya, karena mah saya saya pikir kambuh gitu kan, karena sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu tuh mah saya udah sembuh gitu ya, udah nggak terjadi lagi sakit mah gitu. Nah, apakah karena mah saya kambuh lagi gitu kan? Jadi karena seminggu itu benar-benar kondisinya sangat tidak enak banget gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter gitu ya, pergi ke rumah sakit karena untuk diperiksa, takutnya terjadi apa-apa di dalam pencernaan saya gitu kan, karena yang tadi Mbak Silvi juga jelaskan gitu ya, pencernaan itu sebenarnya kan awal dari segalanya gitu kan. Jadi saya datang ke rumah sakit pada saat itu, ke internis spesial lambung gitu ya, karena saya pengen dicek lambung saya apakah terjadi sesuatu atau tidak gitu kan. Nah, pada saat itu saya ingat banget itu tanggal 28 karena seminggu setelah saya mengalami yang namanya mual dan lain sebagainya, pusing dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin bisa dilihatin ininya ya, slide-nya waktu itu saya ke dokter. Nah, slide yang kedua kali ya sebelum yang ini. Slide yang kedua. Jadi slide yang kedua itu nah ini tanggal 28 Maret waktu itu saya minta dokter untuk lihat dalam saya gitu ya. Jadi waktu itu dokter merekomendasi untuk scan torak gitu kan. Jadi cuma scan torak aja, tapi ternyata setelah hasil scan torak itu dokternya bilang bahwa di paru-paru saya itu ada flek-flek putih. Ya, Dan flek-flek putih ini adalah gejala dari COVID. Jadi waktu itu dibilang oleh dokter itu seperti itu. Jadi saya harus menunggu beberapa menit ya, kalau nggak salah setengah jaman atau 1 jam, karena mereka sedang mempersiapkan untuk saya CT scan. Karena nggak langsung dari situ langsung CT scan gitu ya. Jadi saya nunggu di luar dan kemudian karena saya waktu itu nggak mudeng, dalam arti saya nggak tahu kalau COVID itu ke paru-paru ya, karena di awal-awal saya cuma tahu orang yang COVID itu adalah batuk, pilek gitu kan, seperti itu gitu ya. Nah, sementara saya tidak mengalami yang namanya batuk pilek yang itu yang gimana gitu. Jadi saya sama sekali nggak pilek, batuk iya ada tapi nggak yang seperti apa gitu kan. Nah, jadi ketika saya nunggu itu saya langsung browsing gitu ya. Jadi saya googling. Nah, slide yang pertama itulah yang saya lihat gitu ya, yang di mana saya waktu itu googling. Jadi saya lihat, oh oke, ternyata corona ini atau COVID-19 ini itu juga ininya ke paru-paru gitu kan, dan kondisi paru-parunya itu seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya ini masuk tuh ke dalam pikiran saya waktu itu. Jadi sambil nunggu, benar-benar kalimat dokter itu tuh jadi buat saya bikin saya stres gitu kan. Iya, karena saya datang saya pikir bahwa saya itu cuman mah gitu kan, jadi cuma sakit lambung atau apa gitu kan. Tapi ternyata itu di situ ya, kalau lihat slide yang kedua tadi ya, balik lagi ke slide yang itu adalah paru-paru saya kena gitu. Jadi setelah di CT scan, karena CT scan itu kalau menurut dokter itu lebih jelas dibandingin torak gitu ya. Jadi ini yang di bawah itu CT scan. Jadi hasilnya memang persis seperti yang tadi saya browsing. Istilahnya paru-paru saya udah dipenuhi dengan flek-flek putih ya, kalau itu saya tandain. Nah, itu paru-paru saya kondisinya. Ya, seperti itu tanggal 28 Maret gitu loh, seperti itu. Jadi waktu itu setelah berobat saya cuma dikasih antibiotik ya selama 2 minggu dan harus datang lagi waktu itu. Iya, harus habis. Cuma dikasih antibiotik saja. Nah, waktu itu pulang dari sana karena memang saya sudah nggak bisa makan gitu ya, cuma satu sendok, saya tuh konsumsi ya, saya bersyukur banget karena Mbak Silvi yang memperkenalkan Alpha Meta, Alpha Spin kepada saya gitu ya, beberapa tahun yang lalu, itu is amazing banget. Saya sangat bersyukur banget karena di saat saya tidak bisa makan apa-apa, di saat saya tidak bisa mengkonsumsi buah pun saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu, semua rasa, semua pencernaan saya, indera penciuman saya pun itu semuanya tuh udah nggak berfungsi. Kenapa? Karena saya mencium sabun pun, apapun itu, sampo segala macam itu semua sama. Jadi baunya itu sama gitu. Jadi bukan wangi tapi bau banget gitu kan. Jadi udah mau menghirup pun mengganggu panca indera ya. Iya, mengganggu panca indera. Jadi itu udah nggak enak banget ya pokoknya. Jadi yang cuma masuk itu cuma alfa meta
Jadi selama beberapa hari itu gitu ya, jadi saya konsumsi alpha meta itu dari pagi sampai malam itu bisa 5 kali karena nggak ada makanan yang masuk gitu ya. Jadi itu yang saya konsumsi. Jadi selain antibiotik yang dikasih sama dokter selama 2 minggu itu saya konsumsi alpha meta. Nah akhirnya datang lagi ke mana rumah sakit tanggal 8 April itu di di scan torak lagi gitu ya. Hasilnya seperti yang kedua, yang di slide kedua, dan akhirnya datang lagi tanggal 28 April itu 2020 itu kondisinya seperti itu ya, di slide yang paling atas di atas ya. Nah, selama proses ini saya sangat bersyukur banget ya, karena saya ada di satu komunitas yang luar biasa banget, FFG yang tadi Mbak Sylvie juga infokan gitu ya, di komunitas yang sangat positif. Jadi waktu itu sebenarnya betul banget apa yang tadi dikatakan, stres itu adalah salah satu faktor utama membuat kita asam. Kenapa? Karena waktu itu saya awal Maret saya pernah diskusi juga, saya pernah cerita juga sama sahabat saya, teman saya, Mbak Tita, Bu Hera ya, mungkin yang ada di sini yang lihat ataupun enggak ya, saya cerita banyak gitu ya tentang ya itu pikiran saya yang benar-benar waktu itu sangat ini banget lah, stres banget gitu ya, sampai saya cerita pun nangis gitu kan, karena memang ada sesuatu yang sedang saya hadapi waktu itu gitu kan, sampai saya juga ketemu sama Bu Yuliani. Thank you Bu Yuliani kalau ada di sini gitu ya. Jadi yang memberikan masukan-masukan yang positif buat saya waktu itu gitu kan. Jadi benar-benar supaya saya berpikir yang positif, berpikir yang bagus-bagus gitu ya. Nah, saat saya mengalami ini pun gitu ya, yang namanya Ibu Hera, Ibu Yuliani itu sering banget telepon gitu. Saya cuma bisa nangis sebenarnya waktu itu kalau Bu Yuliani telepon gitu kan. Tapi Bu Yuliani itu yang memberikan saya selalu kekuatan gitu ya, supaya saya tetap kuat, supaya saya tetap afirmasi, supaya saya tetap bilang saya sehat, saya diberkati, saya bersyukur dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di komunitas FFG ini yang sebenarnya juga memberikan proses kesembuhan buat saya waktu itu gitu loh. Jadi selain saya minum alpha meta, saya minum air alphaspin yang saya suling ya waktu itu, karena kita ada saya suling tuh alphaspin airnya gitu ya, saya minum untuk dibikin alpha meta. Jadi ini yang benar-benar membuat saya sangat-sangat bersyukur banget gitu ya di tengah-tengah komunitas ini, di komunitas FFG, dan juga produk-produk yang sangat luar biasa buat saya gitu ya, karena waktu itu benar-benar kalau saya nggak konsumsi alpha meta gitu ya, saya tidak tinggal di dalam suatu kuantum di rumah saya, karena saya pasang kuantum ya di kamar saya, tapi pada saat ini luar biasa banget. Jadi itu yang namanya jadi alphaspin itu saya kayak tidur di atas alphaspin. Jadi di atasnya saya pakai. Alpha metanya itu berapa kali ya? Waktu itu saya 5 kali karena saya nggak bisa makan. Jadi makannya cuma 1 sendok udah nggak kuat gitu ya. Jadi harus konsumsi minumnya alpha meta, dan puji syukur karena memang alpha meta itu ya karena cairan ya, jadi mudah untuk saya makan gitu ya, sudah minum gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi sel paru-parunya langsung bagus gitu ya. Iya, jadi sel paru-parunya atau segala macam tuh kelihatan di tanggal 5 April, karena saya ketika tanggal 28 April itu cek sama dokter seperti itu, jadi balik lagi tanggal 5 untuk dilihat ya secara menyeluruh gitu ya, di CT scan, akhirnya ya terjadi yang signifikan banget dan sudah dinyatakan oleh dokter bersih gitu ya, kembali seperti normal gitu ya. Jadi iya, jadi saya sangat bersyukur banget, saya sangat beruntung sekali karena ya itu dia gitu ya, dengan makanan yang sehat yaitu alpha meta, minum air alphaspin gitu ya, dan juga menjaga pikiran kita sebenarnya. Intinya adalah kita harus menjaga pikiran kita juga gitu kan, dari hal-hal yang negatif lah. Jadi kita harus menjaga mind kita gitu ya, supaya tetap positif segala macam. Nah itu saya sangat bersyukur banget gitu, karena kalau tanpa alpha meta gitu ya, tanpa mungkin saya ada di komunitas FFG, mungkin saya udah nggak tahu ya kondisi waktu itu tuh seperti apa gitu kan, seperti itu. Jadi memang ya beruntung banget lah
gitu ya. Saya ada di sini, saya ada di komunitas ini, saya memiliki produk-produk yang luar biasa gitu ya. Thank you buat Mbak Sylvie yang sudah memberikan informasinya buat saya gitu kan. Seperti itu sih kesaksian saya ya. Terima kasih ya Toing. Sama-sama, ya. semoga bisa bermanfaat buat banyak orang. Yes, bisa bermanfaat buat banyak orang karena kami semua di sini juga mungkin sebagian ada juga yang belum pernah dengar ya. Tapi kalau yang namanya alpha meta itu terbukti secara klinis ya. Alpha spin terbukti secara ilmiah. Jadi ini bukan sesuatu yang ya mungkin ada yang bertanya-tanya, memang luar biasa. Coba belajar lagi lebih dalam lagi tentang produk-produk yang luar biasa ini yang sangat membantu dan menolong banyak orang. Terima kasih Mbak Popi juga Pak Haryanto untuk sharingnya. Saya kembalikan waktunya ke MC kita yang luar biasa yang hari ini memandu kita, Mbak Dian Palupi. Thank you semuanya. Wow, luar biasa sekali. Aduh, saya belajar banyak banget malam hari ini ya. Terima kasih Bu Sylvie ya, paparannya dan juga luar biasa Mbak Popi ya, pengalamannya Pak Haryanto, itu luar biasa banget. Dari sini mungkin ada satu yang saya catat di sini bahwa pikiran yang sehat, healthy mind, dan juga makanan yang penting ya, makanan yang sehat itu benar-benar akan bisa membuat kita menjadi sehat. Dan beruntung sekali malam hari ini ya, Bapak Ibu Bro dan Sis yang ingin mendapatkan, bagaimana sih mendapatkan alpha meta atau alpha spin, seperti apa? Nah, saya akan ada kabar gembira untuk malam hari ini ya. Apa saja yang bisa didapatkan? Kita ada promo ya, promo untuk produk-produk tersebut ya, untuk di bulan Juli ini. Jadi masih ada sampai 31 Juli ya, bisa dimanfaatkan promo ini. Bagaimana yang tadinya kalau nggak ada promo nggak ada dapat hadiah sebanyak ini ya, ada gratis untuk paket A itu sebagai 6 alpha meta dan 6 set Vitomax itu gratisnya banyak sekali. Dapat 10 botol Vitomax dan 1 botol alpha meta. Kalau ada pilihan juga yang paket B, itu ada 1 alpha spin. Jadi komplit nih, 1 alpha spin, 3 alpha meta, 3 set Vitomax, itu gratisnya adalah 7 botol Vitomax dan 1 botol alpha meta, luar biasa. Paket C untuk 900 BV itu ada 9 alpha meta, 9 Vitomax, hadiahnya 15 botol Vitomax dan 2 botol alpha meta. Ada juga pilihan untuk yang mau komplit 2 alpha spin, 3 alpha meta, 3 Vitomax, itu gratisnya adalah 9 botol Vitomax dan 2 botol alpha meta. Dan yang paling komplit untuk bisa bikin kuantum ya, kuantum di rumah 4 alpha spin dan 1 alpha spin untuk bikin air, untuk apa saja, itu paket E yaitu 5 alpha spin, gratisnya ada 1 alpha spin mini, 2 botol alpha meta dan 8 Vitomax. Luar biasa sekali. Bagaimana caranya? Nanti bisa menghubungi siapa yang memberikan link ataupun mengundang Bapak Ibu Bro and Sis ke seminar ini. Dan khusus untuk Vitomax di bulan ini, 1 set Vitomax itu 3 botol. Khusus bulan Juli itu ada 1 gratis Vitomax untuk pembelian 1 set. Jadi mendapatkan 4 botol Vitomax. Masih ada lagi ya, ada yang paket 1 alpha meta 1 set Vitomax ada gratis 2 botol Vitomax, atau juga 3 alpha meta 3 Vitomax ada gratis 7 botol Vitomax. Ada juga paket yang 1 alpha spin mendapatkan 4 botol Vitomax. Ini luar biasa sekali ya. Silakan Bro Esi, Bapak Ibu untuk menghubungi yang mengundang. Dan ada lagi nih, bagi Bapak Ibu Bro and Sis yang ingin mendapatkan, kok ada bonus? Iya, banyak sekali bonusnya. Selain bonus produk, ada juga bonus yang kalau kita membagi kabar-kabar baik, kita men-sharing-sharing hal yang baik ya, ini dapat penghasilan ekstra selama bulan Juni dan Juli ini. Jadi ini Juli kesempatan terakhir. Apa saja yang didapatkan? Bahwa bisa mendapatkan penghasilan yang kalau kita men-sharingkan ya, kita men-sharingkan ke teman, saudara ataupun siapa saja, dan mereka menggunakan alpha spin atau alpha meta, maka ada hitung-hitungan yang akan membuat membuat kita mendapatkan ekstra dari sana. Selain itu, yang luar biasa juga ada hadiah
Yang diundi ini adalah iPad. Wah, saya juga pengen nih iPad 33 ya. 33 iPad ini bisa didapat bagaimana? Setiap pembelian, tadi ada hitungan ya, hitungan BV-nya. Jadi tiap pembelian 50 BV itu akan dapat 1 kupon. Dan juga kalau tadi ada penghasilan ekstra itu ada level-level dari rank yang nanti bisa ditanyakan pada yang mengundang ataupun yang memberikan link ke seminar ini, bahwa ada hitungan setiap rank itu ada di luar pembelanjaan ini adalah dihitung ada poin yang bisa diundi untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan iPad ini. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu Bro and Sis, ini bisa dimanfaatkan ya bulan ini, bisa dapat sehatnya, bisa dapat penghasilan ekstranya, bisa juga menjadi bekal kita untuk hidup. Saya juga pengen seperti Mbak Popi gitu ya, mau 70 tahun tapi masih seger. Nah itu pasti rahasianya ada di makanan yang sehat dan juga pikiran yang sehat. Oke, sampai sekian ya Natural Health malam ini, Bro NC, Bapak Ibu sekalian. Semoga semua yang kita sharingkan malam ini membawa manfaat. Kalau ada pertanyaan masih nggak jelas, silahkan menghubungi yang memberikan link ataupun yang mengundang ke seminar ini dan bisa ditanyakan lebih lanjut bagaimana untuk tetap hidup sehat ya sampai kita tua. Oke? Segitu saja dari saya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai ketemu di seminar-seminar online selanjutnya. Selamat malam. Malam. Thank you. Selamat malam. Terima kasih semuanya.